season kedua. Terima kasih Mas Oklok. Selamat bertemu kembali dengan Edu Podcast. Selamat sore, selamat bertemu dengan saya Kiri Andana atau sering dipanggil Apih gitu ya. Di hadapan saya ada gue star penulis luar biasa yang baru tumbuh dan insya Allah akan terus berkembang. Amin, amin. Dan ini produk karya pertama untuk novel ya. Untuk novel karya pertama untuk novel, beberapa karya sudah diterbitkan di Puisi dan di Cerpen. Insya Allah pada hari ini, pada sore hari ini kita mencoba sedikit mengungkap proses kreatif Ibu Ahen berkaitan dengan novel Aku, Kamu, dan Senja. Tadi sudah dikupas sedikit berkaitan dengan awal mula novel ini dengan papatong, dengan beragam filsafatnya yang dipahami oleh Bu Ahen. Satu hal yang ingin saya tanyakan, Bu Ahen, mohon maaf. Iya. Kira-kira ini apa yang hendak disampaikan dengan novel Aku, Kamu, dan Senja ini? Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin pesan mungkin ya, amanat yang ingin disampaikan dari novel ini. Karena memang yang namanya karya itu tidak terlepas dari amanat atau pesan yang ingin disampaikan dari penulisnya atau pengarangnya mungkin begitu ya. Sebetulnya sih intinya sedikit saja sih sebetulnya. Percaya pada cinta. Luar biasa. Agama cinta kali ya. Percaya sama cinta. Jangan bukan dengan agama, tapi ada juga hubungan dengan agama. Kalau itu ya, kalau cintanya kepada Allah juga bisa. Kan cinta itu luas. Gitu. Utamanya pada cinta. Pada cinta. Okay. Kemudian ketika kita mencermati dari cover, kemudian dari penuturannya, sepintas saya baca ini mempergunakan sudut pandang akuan ini. Apa alasannya ketika akuan, sudut pandangnya yang dipakai akuan gitu, sudut pandang orang pertama. Ada alasan barangkali? Iya. Atau masalah cinta juga? Pertanyaan jebakan. Enggak sih sebenarnya. Gini, karena ketika saya menggunakan akuan gitu ya, sudut pandang pertama dipakai dalam sebuah cerita, saya merasa lebih mudah untuk menceritakan. Bukan berarti aku di sini adalah saya pribadi sebagai penulis atau pengarang, tapi ketika saya menulis sebuah cerita memakai sudut pandang aku, itu lebih mudah untuk mengalirnya. Jadi seakan-akan saya mengalami itu semua gitu. Wah, mantap ya dasarnya cinta ini. Berikutnya ini ketika disusun, ini ada Aku, Kamu, dan Senja. Apakah ada semacam sudut pandangan yang dipertentangkan antara Aku, Kamu? Kalau Senja kita hanya dibatasi waktuan tadi kan ya. Adakah misalnya hal-hal yang dipertentangkan, apakah itu temanya yang dipertentangkan itu sosial, politik, pendidikan, atau hanya terkungkung ke masalah cinta dalam tanda petik ya? Cintanya bukan cinta kepemilikan, tapi cinta semesta gitu ya. Adakah yang dipertentangkan dengan Aku, Kamu, dan Senja ini? Sebetulnya sih tidak sejauh itu ya. Jadi begini, ketika mungkin saya sebagai guru bahasa Indonesia menulis novel ini mengajarkan sesuatu yang tidak betul dalam penulisan mungkin ya. Kalau menurut teori nih, karena kan kalau teori itu kan harus ada kerangannya, harus apa dan sebagainya harus jelas gitu, baru nanti dikembangkan gitu. Nah kalau penulisan novel ini justru apa ya, ancal-ancalan gitu lebih. Jadi 2015 saya bab 1 sudah saya buat, bab 1 bab 2. Berikutnya bab 3 belum di bab saya waktu itu dibuat cerita dulu. Terus belum ada babnya ya. Setelah selesai cerita ini saya bikin cerita lagi karena pada saat itu ilham ide itu tuh muncul, tapi ini bukan di sini harusnya, tapi di beda lagi gitu. Saya bikin lagi cerita baru, terus sudah selesai, saya rehat, saya melakukan kegiatan, tiba-tiba ada ide lagi, saya bikin lagi cerita, itu belum ada bab. Nah, ketika 3 bab itu udah selesai, saya masukkan 1, 2, 3 masuk, tapi kayaknya ini masuk yang berikutnya nggak masuk bab 4 deh, bab 5 aja. Nah gitu, ancal-ancalan ya. Jadi
kalau untuk pertentangan saya juga bingung pertentangannya apa di sini. Jadi mengalir begitu saja gitu. Oke, bagus. Luar biasa ini para pemirsa semua, luar biasa proses kreatifnya. Berikutnya ini, ketika tadi di cerita ditulis mengalir saja gitu kan. Kalau menurut saya itu teori Nusa. Nusa? Ya, nulis saja gitu. betul. Pokoknya nulis saja. Setelah menulis saja gitu baru ketahuan, oh ini nampaknya harus skin 1, skin 2, skin 3 gitu. Betul. Ketika disodorkan ke wilayah publik gitu ya. Iya. Dan itu akan menjadi milik publik. Betul. Apa yang diharapkan dari publik atas peluncuran buku ini? Ya mungkin klise kali ya. Saya yakin lah untuk semua penulis berharap ketika publik membaca sebuah karya dari kita, itu publik bisa menikmatinya, bisa menghayatinya, tertarik dan suka dengan apa yang kita tulis itu gitu. Itu yang saya harapkan memang gitu. Tetapi di balik itu sebetulnya saya ingin ada kritikan sebetulnya nih dalam tulisan saya. Ini kan yang pertama nih, begini. Ini kebanyakan untuk sampai saat ini kebanyakan mereka merasa senang, suka, hanyut, ikut nangis. Malah ada yang ini kan namanya Aruna sama Nathan. Aruna pokoknya yang Aruna, aku itu, kamunya itu Nathan untuk di sini gitu ya. Ada yang tidak ada simbolis itu di situ. Nathan dan Aruna tidak ada simbolis itu. Biasanya bermain di simbol soalnya. Aduh. Aruna itu kalau jujur ya, saya jujur, Aruna itu mobil saya namanya. Oh gitu. Kalau Nathannya ya itu tokoh aja lah sebetulnya Aruna dan itu. Terus tadi lanjut tadi ya, jadi sampai detik ini orang-orang yang membaca itu bahkan ada yang membayangkan saya pengen Aruna gitu. Jadi mengidolakan Aruna. Jadi ada gitu Aruna. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Kasihan sama Aruna. Terus saya sampai tergila. Titip salam dong buat Aruna. Aduh, kok bisa sejauh itu gitu. Boleh ya, pemirsa boleh ngefans ke Aruna gitu ya. Nathannya ya sini akan aja gitu. Ya, tapi aku bisa sampai seperti itu gitu. Sampai saat ini itu aja yang orang-orang yang membaca menikmatinya, belum ada mengkritik. Maksudnya gini, kritikan itu kan kalau ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu kan. Tapi ya itu pun saya syukur gitu, alhamdulillah. Berarti orang lain menerima lah saya gitu. Salam untuk Nathan, salam untuk Aruna ya. Nathan itu kepanjangannya dari nama tanpa andana gitu. Kalau di sini kalau lihat kata pengantarnya penulis buku ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Aruna. Aruna sosok wanita yang belum menemukan cinta, bukan karena dia tidak ada yang menyukai. Aruna sebenarnya tidak kesulitan untuk menemukan pendamping. Banyak yang berusaha mendekatinya, namun dia tidak memanfaatkan itu demi hasratnya. Cinta baginya urusan hati. Nah, tidak sulit untuk bisa mendapatkan cinta Aruna. Saat hatinya tersentuh, maka dia akan mengorbankan segalanya. Jadi Aruna itu kalau sudah tersentuh, sudah klik. Papa Tong gitu ya. Mewakili karakter Papa Tong. Penulis haturkan terima kasih pada tokoh Nathan yang bersedia dijadikan sebagai tokoh dalam novel ini. Oke. Balik ke proses kreatif ya. Ya, siap. Sebelum Ahen menulis cerita, apakah dibuat kerangka dulu atau hanya sebatas ngalir? Atau misalnya pas cerita selesai, ini alurnya mau diacak-acak atau misalnya? Itu betul. Itu. Seperti Jadi apa? tidak ada kerangka. Tidak ada. Mengalir aja. Bahkan pernah saya terpikir di bab tengah itu ada satu bab, misalkan bab 5 gitu ya. Ya untuk 5 lembar kosong lah. Terpikir seperti itu.
mungkin belum ada ya novel yang seperti itu. Misalkan ada bab tapi nggak ada ceritanya, kosong gitu ya. Juga tidak pakai mind map gitu ya, tidak misalnya tokoh ini nanti nggak ada. Pokoknya ngalir aja, nulis aja gitu Iya, ya. mengalir saja. Teorinya pemirsa menulis teorinya ini teori Ahen ini nusa saja ya, nulis saja. Iya, betul. Teori nusa dalam menulis itu. Boleh nanti dikonfirmasikan. Oke. Jadi termasuk di karakter gitu ya. Di karakter tidak dari awal misalnya Nathan ini dipakai mind map gitu ya. Kemudian Aruna seperti ini diuraikan dalam bentuk mind map, tidak langsung saja gitu ya. Sama sekali tidak ada kontrak apapun, nggak ada. Itu artinya ada pengendapan pengalaman yang masuk ke jiwa Ahen, apakah itu di lingkungan Jogja, apakah itu di lingkungan Sumedang atau di lingkungan masa kecil dan sebagainya. Artinya ada sesuatu yang diendapkan, ya, kemudian diungkap kembali, dan saya yakin ketika Ahen melancarkan serangannya terhadap tulisan itu pasti ada berkelebat segala macam pengalaman, kenangan, hanya mungkin ditahan gitu. Penahannya gini, akunya ini jangan sampai aku Ahen gitu ya. Pembatasan aku gitu ya. Akunya aku Aruna dan kamunya kamu Nathan kan gitu ya. Nah, sekeras apa atau sekuat apa atau apa ya, artinya ada pengalaman yang mengendap, kemudian ada keinginan untuk mengungkapkan kembali dalam bentuk novel, inspirasi yang menguat gitu, untuk membuat novel ini, apakah berupa buku atau tokoh atau figur tertentu atau apa yang mendasari inspirasi. Kalau tadi Ahen menyebutnya ilham gitu ya. Apa yang mendasari yang menguatkan Ahen untuk pokoknya saya ingin menulis, mengalir saja. Saya yakin dan percaya di belakangnya pasti ada daya dorong itu kan. Kan api. Biasanya kan inspirasi itu muncul karena satu bacaan, karena perkenalan dengan orang-orang yang memang melibatkan diri secara total di dalam bentuk sastra. Terus terang saya banyak berimajinasi itu karena banyak baca buku. Terutama novel. Jangan lupa baca buku tuh. Betul. Ini jadi novel ya, baca buku jadi novel. Terus bukan berarti yang saya baca itu dimasukkan sendiri, bukan. Tidak, bukan berarti saya plagiat gitu ya, kopas dari apa yang saya baca saya masukkan sendiri, tidak. Bisa dilihat lah peristiwa mana dalam novel ini gitu yang pernah ada dalam buku itu tidak ada gitu. Tapi karena saya sering baca buku, saya sering banyak nonton film, jadi imajinasi saya liar gitu. Liar sekali. Jangan-jangan ini satwa liar juga gitu. Enggak satwa liar. Jadi sebetulnya imajinasi itu saya dapatkan dari itu. Banyaknya gitu. Tapi dasarnya cinta kan? Dasarnya cinta. Tadi ada kutipan tadi di pengantar itu. Cinta itu urusan hati. Iya. Kan? Artinya bermain hati itu memang juga tidak full hati ya. Selalu kita ada keseimbangan antara pikiran, hati dan fisikal kita gitu. Hanya mungkin cinta wilayahnya memang di wilayah itu, di wilayah hati. Nah, di sisi lain hati itu ada nafs. Pandangan Ahen terhadap cinta seperti apa? Ini masuk ini kita coba masuk ke cinta. Pandangan cinta dalam kesemestaan, apa yang dipahami oleh Ahen? Cinta dalam semesta ya, dalam kesemestaan. Termasuk juga cinta dalam kemanusiaan. Apa yang dipahami? Novel aja nih yang dibahas. Tapi novel aja yang dibahas. Ya kan tadi dasarnya adalah cinta. Kan? Iya, betul. Cinta itu memang luas, betul. Ada Rahman Rahim, itu juga cinta. Ya. Seorang ibu, seorang bapak kepada anaknya juga itu cinta. Nah, bukan cinta sebatas kepemilikan kalau kita batasi. Cintanya cinta kasih sayang dalam artian luas. Ya. Tidak ada orang tua, ibu atau bapak yang cemburu ketika anaknya
istilahnya dikasihi oleh orang lain. Ya. Tetapi beda ketika cinta dipahami sebagai kepemilikan, itu muncul rasa cemburu. Ketika saya misalnya mencintai si A itu didekati orang lain, karena pemahaman saya cintanya mungkin kepemilikan, lah kok diganggu, itu milikku gitu kan. Nah, jadi cinta dalam konteks bersastra akhir itu bukan cinta kepemilikan, tapi dalam cinta dalam arti Rahman Rahim gitu. Betul. Kasih sayang saja gitu. Betul. Kasih sayang saja. Itu yang bisa kita gali di proses kreatifnya Bu Ahen. Kuncinya banyak membaca dan jangan lupa punya catatan baca apapun yang kita baca. Berikutnya bisa kita lakukan semacam review dari apa yang kita baca, kita tulis, direviewkan berdasarkan penafsiran sudut pandang kita. Dan inilah akhirnya ya, dari apa yang dibaca, yang dialami, kemudian punya jarak tertentu sampai 5 tahun loh untuk bisa menerbitkan buku ini. 5 tahun kan ya, ada jarak ini. Enggak, itu tuh bukan 5 tahun menulisnya, Api. Jadi proses dari awal sampai selesainya itu, karena tengah-tengah itu kan ada itu gelap stagnasi ya itu betul, jadi gelap blank aja, nggak bisa apa-apa karena satu dan lain hal gitu ya, terganggu gitu ya, jadi ya di sesi akhir barangkali ada kiat yang ingin disampaikan oleh Bu Ahen terhadap teman-teman kita yang mendengarkan obrolan kita, atau mungkin untuk saya dan untuk pribadi Ahen sendiri, apa yang bisa dimunculkan kiat-kiat menulis novel? Iya, ini hubungan kiat dengan menulis novel ya. Karena saya berangkat dari apa yang dasar gitu ya, bukan penulis terkenal gitu, hanya punya keinginan yang selalu terkenal. Amin. hanya punya keinginan menulis. Yang saya dulu pernah saya ingin menulis tapi tidak jadi-jadi. Ketika imajinasi itu ada tapi saya diamkan saja, itu tidak akan jadi gitu. Jadi bagi pemirsa yang ingin punya karya, yang ingin berkarya, ketika kita ada imajinasi atau ada hal yang ingin kita tuliskan, pada saat itu ada, langsung tulis aja deh gitu. Tulis aja seperti saya gitu ya, kata Api tadi nusa gitu ya. Nulis aja gitu. Tapi itu akhirnya pada jadi juga gitu kan, tapi daripada tidak ditulis dan diam saja. Jadi buat yang ingin menulis sebuah karya, jangan pernah takut untuk memulai atau menulis apa yang ingin kita tulis. Silakan tulis aja dulu, di konsep dulu, tidak apa-apa, tidak masalah. Terus nanti diulang-ulang, dibaca lagi, di edit gitu ya. Okay. Nah itu sambil jalan nanti akan menjadi sebuah karya, itu saja. Jadi jangan pernah takut untuk menulis, tulis saja. Okay. Seperti orang lain mungkin, atau seperti para penulis kahot gitu ya. Teori menulisnya menulis dan menulis gitu ya. Urusan nanti ejaannya, kalimatnya ya, pokoknya itu hasil tulisan kita. Ya, dan memang kita ini ada semacam ketersendatan ya, ketika proses menulis dilaksanakan di tingkat sekolah ataupun di tingkat kita lah, di komunitas gitu ya. Ketika satu kalimat saja ditulis, dibaca lagi, ini kalimatnya kurang pas ya. Kalau itu sudah terbebani dengan proses kebahasaan di otak kita, sampai kapanpun tidak akan bisa menulis. Ya, menulislah, kumpulkan. Apakah nanti genre-nya cerpen, genre-nya puisi, genre-nya pantun, gurindam, dan lain sebagainya, itu terserah nanti resepsi pembaca dan resepsi kita mau dijadikan apa. Sebab dalam kondisi yang sekarang itu, yang kontemporer seperti ini lah, milenial malah, kadang-kadang di dalam cerpen ada puisi, ya, di dalam puisi ada cerita, gitu. Di dalam cerita ya ada twist gitu kan, ada naratifnya, ada deskriptifnya. Sementara pembelajaran di sekolah itu dibagi-bagi ya, teksnya, deskripsi, narasi, eksposisi dan sebagainya. Padahal pada saat kita berkarya itu semuanya padu, tidak akan dipisahkan. Oh ini naratifnya kurang pas, ini deskripsinya kurang pas gitu. Boleh mengawali cerita dengan naratif, ya, boleh mengawali dengan deskriptif, apakah itu deskriptif tokoh, latar, kemudian konflik dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Ahen
telah bergabung bersama kami dari tim Imla bekerja sama dengan Edu, pimpinan Pak Ade. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama. Semoga terus, dan kita tunggu. Tadi ada janji sedikit. Insya Allah ini akan menjadi trilogi novelnya UKM. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat menikmati jamuan senja di novel Aku, Kamu, dan Senja. Dasarnya adalah cinta menulis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.